Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Satya Ramadan dengan NIM 23020320130078, praktikum budidaya ternak unggas dengan asisten Mbak Dinar. Dalam video praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ternak unggas. Dalam video ini ayam yang digunakan adalah ayam kampung dengan jenis kelamin jantan. Organ-organ eksterior pada unggas. Pada bagian luar terdapat bagian kepala, leher, tubuh bagian depan, dan tubuh bagian belakang. Pada bagian kepala terdapat jengger, cuping, dan pial. Pada bagian tubuh depan terdapat dada dan sayap. Pada bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Organ-organ pelindung diantaranya yaitu kulit dan bulu. Kulit dan bulu berfungsi secara bersamaan membentuk organ pelindung tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk.
Yang pertama yaitu paruh. Paruh berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Selain itu, juga paruh menghasilkan air liur atau saliva. Paruh merupakan organ yang langsung mengambil makanan untuk dicerna lebih lanjut. Berikutnya yaitu esofagus atau sering disebut juga kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan toraks. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaan yang licin pada esofagus memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Lalu tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar yang terletak di antara kerongkongan dan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatik yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam waktu yang singkat. Setelah dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau disebut juga perut otot. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal, dan di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil. Di dalam usus kecil terdapat duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatik karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Dan proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan. Setelah makanan selesai dicerna, feses dan urin akan dikeluarkan melalui kloaka. Organ-organ ekskresi pada ayam. Ayam memiliki sepasang ginjal. Setelah ginjal terdapat ureter, dan karena ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin yang dihasilkan dari ginjal melalui ureter akan langsung dikeluarkan melalui kloaka. Pada organ-organ ekskresi, ginjal memiliki peran kunci dalam pengaturan keseimbangan dan mempertahankan keseimbangan osmotik cairan tubuh. Ureter menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Dan urin pada unggas terutama tersusun atas asam urat yang bercampur dengan feses pada kloaka dan keluar sebagai kotoran berupa material berwarna putih secara pasta. Organ-organ respirasi pada unggas. Yang pertama yaitu hidung atau nares, yang berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalam hidung yang digunakan untuk menyaring udara saat masuk. Berikutnya yaitu laring. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratorasis atau pintu masuk keluarnya udara, dan mengatur suara. Lalu berikutnya yaitu trakea. Trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat syrinx sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya, oksigen akan menuju bronkus, lalu bronkiolus, dan pada akhirnya di paru-paru. Pada ayam terdapat sepasang paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk dengan ukuran yang relatif kecil dan tidak berlobi, serta memiliki warna merah terang.
Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ-organ reproduksi pada unggas jantan. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah organ reproduksi pada ayam yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa. Selanjutnya terdapat epididymis, lalu vas deferens, dan yang terakhir keluar melalui kloaka. Berdasarkan penyebabnya, penyakit pada ternak unggas dibedakan menjadi 4, yaitu disebabkan oleh jamur, oleh bakteri, oleh virus, dan parasit. Penyakit yang pertama yaitu Newcastle disease atau biasa dikenal dengan NDV. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling merugikan bagi peternak unggas. Penyebab penyakit ini adalah virus NDV. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah unggas terkena pilek, sayap dan kaki lemas, serta kepala terkulai. Karena disebabkan oleh virus, pengobatan dapat dilakukan dengan cara memperkuat kondisi unggas, yaitu dengan cara menyuntikkan vaksinasi. Selanjutnya yaitu infectional bursal disease atau gumboro. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah lesu, sayap menggantung, serta terdapat kotoran yang menempel pada bagian kloaka. Pengobatan terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan cara vaksinasi. Lalu berikutnya yaitu avian influenza atau flu burung, yaitu infeksi virus yang tidak hanya menginfeksi unggas tetapi juga menginfeksi manusia dan hewan lainnya. Flu burung biasanya disebabkan oleh virus influenza tipe A. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah pemberian antibiotik dan vitamin. Lalu yang terakhir adalah chronic respiratory disease atau CRD. Penyebab utama penyakit CRD adalah Mycoplasma gallipsepticum. Penyebab utama CRD adalah Mycoplasma gallipsepticum. Gejala klinis yang sering terlihat biasanya berupa gangguan pernafasan seperti batuk dan pilek, serta kemerahan pada mata unggas. Pengobatan biasanya dilakukan dengan antibiotik yang bertujuan untuk menghambat proses sintesis protein. Sekian video praktikum dan sedikit penjelasan dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.